Jadi, untuk yang sesi sekarang tadi, kita akan ngobrol banyak sama 2 orang narasumber kita karena Kak Diki Senda sayang sekali belum bisa bergabung bersama kita di siang hari ini, sore hari ini. Aku ingin sedikit mungkin ngambil dari apa yang disampaikan Kak Iben tadi kali ya, mungkin ada teman-teman yang baru gabung tadi, atau ada yang kelewat dikit, buat kita menyambungkan dengan sesi yang sekarang. Jadi aku kayaknya, tadi apa yang disampaikan sama Kak Iben, kurang lebih aku banyak banget setuju karena kayak, lahir di negara yang sangat-sangat beragam ya. Jadi kayaknya salah satu anchor atau jangkar utamanya kita sebagai orang Indonesia adalah si diversity ini atau si keberagaman ini. Dan keberagaman itu nggak hanya kaya akan di lingkungan aja, tapi juga ada di culture-nya juga, sampai, sejarah, sampai ke makanan aja kayaknya di Indonesia banyak banget makanan gitu kan, kayak tipe-tipe kuliner dan lain-lain. Jadi, mungkin gimana, storyteller ini dan mungkin keresahan-keresahan yang sempat tadi terlihat di chat, gimana kita bisa memanfaatkan si keragaman ini dalam identitas kita dan khususnya memilih, titik ungkit atau di tengah kompleksitas, permasalahan Indonesia yang ada, gimana sih, aksi seperti apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman, lalu gimana biar, cerita saya berdampak, atau bahkan gimana aksi teman-teman yang sudah dilakukan selama ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih penting, gitu. Dan salah satunya, storyteller ini menawarkan platform itu yang, kami harap bisa bermanfaat oleh teman-teman juga. Gitu. Nah, yang sekarang kita akan lebih banyak ngedengerin lagi, cerita dan pengalaman dari 2 orang narasumber kita. Ada Mbak Farwiza dan juga ada Bang Yusran nih. Apakah sudah ada di Zoom? Aku tadi sepertinya sudah melihat. Ah, oke. Aku sudah melihat. Halo Mbak Wiza dan Bang Yusran. Hai Nadia. Halo, Kak Nadia. Semoga suara saya Halo. terdengar. Oke, kedengeran aman suaranya. Aku mungkin ingin ini ya, memperkenalkan dulu Mbak Farwiza Farhan. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal sama Mbak Wiza dan Bang Yusran juga. Mbak Wiza, lahir di Banda Aceh. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan, dan conservationist yang mendirikan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau Yayasan HK. Mbak Wiza mendapatkan pendidikan di bidang biologi kelautan dan manajemen lingkungan. Dan yang menarik lagi, Mbak Wiza ini melihat perlindungan hutan bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai keadilan gender dan sosial, di mana perempuan seringkali menghadapi stigma, diskriminasi, dan juga hambatan berlapis dalam konservasi hutan. Mbak Wiza menyerukan pentingnya membangun support system dan solidaritas antar perempuan agar perjuangan melindungi hutan bisa berkelanjutan dan tentunya nggak dipikul secara sendiri-sendiri gitu. Untuk Bang Yusran ini selama lebih dari 2 dekade, selama lebih dari 20 tahun, mengabdikan diri beliau pada pelindungan dan rehabilitasi mangrove di Sulawesi Selatan, dan secara nasional juga melalui edukasi, pendampingan, dan advokasi kebijakan. Ia menjabat sebagai Environmental Technical Advisor di Blue Forest atau Yayasan Hutan Biru, dan juga menjadi konsultan untuk proyek-proyek mangrove bersama BRGM, KLHK, pemerintah daerah, serta lembaga internasional. Bang Yusran ini menekankan bahwa kerusakan mangrove di Sulawesi Selatan terjadi tidak hanya karena alih fungsi lahan, dan juga perlu adanya pemikiran ulang tata kelola, antara tambak dan juga mangrove, sehingga keseimbangan ekosistem kembali pulih. Bang Yusran juga aktif menginisiasi proses belajar bersama antar penggiat mangrove di berbagai daerah, agar praktik baik dan pembelajaran kegagalan, bisa disebarluaskan. Jadi nggak hanya, mencari tahu apa yang lebih baik, tapi juga mempelajari dari kegagalan sebelumnya biar bisa berkembang lebih baik, gitu. Selamat datang, Mbak Wiza dan Bang Yusran. Oke, aku masih mencari Bang Yusran mana ya? Tunggu tunggu tunggu.
Tadi kayaknya sudah ada suaranya, tapi menghilang. Oke. Mungkin sambil kita menunggu, teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada apa ya, kayak quotes yang didengar dari narasumber-narasumber kita dan ingin kayaknya pengen banget ditangkap nih biar semua orang tahu. Nah, itu boleh banget di-drop di chat box kita, kayak ada quotes Mbak Wiza yang kayaknya sangat relevan kah, ada pemikiran dari Bang Yusran yang sangat relevan juga dengan teman-teman, itu boleh banget dibagikan di chat box kita kali ini gitu. Tanpa membuang waktu lagi, aku ingin ngobrol dulu mungkin sama Mbak Wiza. Halo Mbak Wiza. Hai Nadia. Ini Terima ramai kasih banget ya banyak. pesertanya, Iya, 100 lebih. kita ini banget nih, makanya senang banget bisa ngedatengin Sore. teman-teman semua. Ya, aku kagum sih sama teman-teman yang weekendnya dihabiskan untuk belajar dan terus bertumbuh luar biasa. Iya. Mbak Wiza mungkin boleh diceritain sedikit nggak? Tadi kan sebenarnya di sesinya Kaiben itu udah banyak terlihat nih tertangkap kayak keresahan-keresahan teman-teman peserta kita yang hadir dan kayaknya mungkin juga salah satunya tuh berdampak dari informasi yang kayaknya tuh datang bertubi-tubi gitu kan di tengah kondisi Indonesia dari segi politik, terus nggak lama ada juga tantangan lingkungan dan lain-lain gitu. Sedangkan aku juga melihat apa yang dilakukan sama Mbak Wiza khususnya mengintegrasikan gitu ya antara isu lingkungan dengan isu lain yaitu gender tadi juga sosial. Nah, boleh diceritakan dikit nggak Mbak gimana sih pengalamannya Mbak Wiza ya mungkin dan apa yang jadi dasar untuk bisa mengintegrasikan dua dua isu yang berbeda karena selama ini kita melihat isu lingkungan tuh lumayan agak eksklusif ya karena nggak semua orang yang mungkin punya background dari sejarah atau punya background dari ekonomi gitu yang udah mulai banyak shifting membawa perubahan-perubahan ke dalam cara kita ngelihat isu konservasi, isu lingkungan gitu. Boleh ceritain, Mbak? Aku mau nanya deh sebelum aku cerita, ada nggak sih dari kita yang hidupnya itu tersegmentasi? Kayak kita cuman, misalnya nih, bayangin ya, kita anak hukum. Setiap hari urusannya sama legalitas, sama kebijakan. Kuliahnya hukum nih ya. Pernah nggak dalam hidup kita nggak membutuhkan makan, nggak membutuhkan bernafas, tidak merasakan diskriminasi, tidak menjadi pelaku ekonomi, tidak terdampak kebijakan pemerintah yang misalnya terkait dengan baru-baru ini yang lagi rame soal BBM atau kebijakan pemerintah soal transportasi publik atau nggak terdampak ketika aku orang Aceh ya, di Aceh itu PLN sering banget mati lampu. Ada ada nggak sih dari kita yang hidupnya itu amat tersegmentasi sehingga kita nggak merasakan sektor lain? Nggak ada kan? Iya betul. Jadi kita semua itu hidupnya tuh holistik, hidup kita itu punya banyak sisi yang ditopang oleh segala sesuatu yang ada, ditopang oleh lingkungan, ditopang oleh masyarakat, ditopang oleh negeri ini. Jadi bagaimanapun nggak mungkin kita bisa hidup tenang dan nggak terdampak ketika begitu banyak hal yang itu tuh nggak baik-baik aja. Aku memang seorang pekerja konservasi. Aku memang misinya perlindungan hutan. Tapi aku juga perempuan. Tapi aku belum jadi ibu, aku adalah tante, aku punya ponakan. Aku sangat peduli dengan masa depan mereka. Aku juga sangat peduli dengan keamanan mereka. Kalau aku hidup di masyarakat yang ketimpangan ekonomi sosialnya itu begitu tinggi, sehingga tingkat kriminalitas itu sangat tinggi, aku juga khawatir dong kalau ponakan-ponakanku main di luar, kalau tiba-tiba mereka diculik gimana? Terus aku juga khawatir dong kalau seandainya mereka terpapar polusi, kalau mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang baik dan sehat. Jadi kalau ditanya, kenapa peduli lingkungan? Kenapa peduli hutan? Karena pada akhirnya hidup kita semua itu terintegrasi, tapi memang keahlian dan kemampuan kita untuk men-tackle suatu isu itu terbatas.
Jadi kita lakukan apa yang kita bisa sesuai panggilan hati kita. Nah, beberapa dari kita adalah pencerita yang baik. Sebagai pencerita, kita punya power yang sangat besar untuk membawa sesuatu yang seolah-olah tidak signifikan menjadi sesuatu yang konsumsi publik yang paling luas. Contoh, di Indonesia, masyarakatnya itu sebenarnya amat sangat sadar, amat sangat aware untuk isu-isu sosial seperti korupsi, kemiskinan, kesehatan. Masyarakat Indonesia itu amat sangat aware. Ini berasal dari mana? Kemampuan para pencerita untuk membawa isu ini ke publik yang lebih luas. Di zaman kita kecil dulu, zaman aku kecil, zaman aku SD, kita tuh tahu soal korupsi itu dikasih tahu sama orang tua kita, tapi nggak paham korupsi itu seperti apa sih. Kemudian para pencerita itu yang bentuknya jurnalis pada masa itu breaking down sebenarnya korupsi itu apa sih dan bagaimana itu berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Iya, menarik banget Mbak Wiza, justru menyorot ya, meng-highlight bahwa kita ini hidup di sistem yang sangat holistik, di mana semuanya memang saling berkaitan. Seperti halnya keanekaragaman hayati ya, semuanya saling berkaitan satu sama lain, dan kita adalah bagian dari itu kan. Sehingga mau nggak mau kita akan terdampak jika kita, bahkan kalau kita nggak ngapa-ngapain pun kita akan terdampak gitu kan. Nah, aku mungkin mau ngobrol juga ke Bang Yusran nih. Bang Yusran kan selama ini kayak melihat udah lebih dari 2 dekade, udah lama melihat perubahan gitu kali ya, dari apa yang udah terjadi, khususnya mungkin di isu mangrove dan pesisir pulau-pulau kecil ya di Indonesia. Terus tadi di bionya Bang Yusran juga sempat menyebutkan kalau ada proses-proses yang berbeda yang dilakukan. Jadi kayak ada proses belajar bersama antar penggiat mangrove, dan juga mungkin nggak hanya penggiat mangrove ya, proses belajar bersama dengan pihak-pihak lain. Boleh diceritain nggak, Bang Yusran, kayak kenapa sih perlu belajar dari pihak-pihak lain yang justru mungkin concern-nya nggak di isu mangrove aja gitu? Ya, kasih Kakak Nadia ya. Ya, selama perjalanan kerja di isu konservasi, sebenarnya hampir semua momen itu ada momen belajar bagi saya ya, dan bagi teman-teman yang juga bergerak di isu konservasi, karena uh, semua orang punya keunikan dan semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau bahasa kekiniannya mungkin POV ya, point of view terhadap sesuatu persoalan, kan itu dibangun dari pengalaman, itu dibangun dari juga bagaimana interaksi dia dengan alam, interaksi dia dengan sesama manusia, sehingga point of view itu atau perspektif masing-masing itu berbeda-beda, dan itu juga dibangun oleh intensi dan kekhawatiran yang berbeda-beda juga. Nah, sehingga sangat penting untuk melihat itu semua, karena ketika kita hanya memandang satu sisi, tentu sisi yang akan kita intervensi, sisi yang akan kita coba cari solusinya adalah sisi yang tampak itu. Kita tidak akan pernah mau melihat sisi yang tidak tampak. Nah, ketika kita berinteraksi dengan banyak pihak, kita akan lebih banyak melihat sisi yang tampak. Dengan begitu akan lebih dalam lah cara kita juga untuk berinteraksi, lebih dalam cara kita untuk menyelesaikan persoalan. Karena tidak ada perubahan itu adalah niscaya ya, niscaya di dunia ini. Dan ketika dia niscaya, bukan kemampuan kita untuk lebih baik dan tidak menentukan, tetapi kemampuan kita untuk mengadaptasi perubahan. Nah, masing-masing orang punya pengalaman dan pengetahuan berbeda, ya, dan ketika kita bisa belajar dari sana, akan memberikan kekuatan luar biasa kita. Saya di proses yang kami lakukan kan selalu bilang lokal to global to lokal ya, betul-betul
mungkin orang lain tidak perlu mengalaminya 20 tahun ya untuk bisa juga melakukan hal yang sama. Nah, disitulah kekuatan kita untuk saling benar karena kita akan memperkaya hasanah kita berinteraksi gitu Pak Nana. Sorry ada suara dari bandara. Iya, tadi agak kurang jelas jadi suara apa yang dijelasin sama Bang Yusan. Cuman aku kayak menangkap cuman setengah-setengah aja gimana ngebawa praktek pemahaman-pemahaman dari global ke lokal. Mungkin boleh diceritain sedikit lagi nggak Bang Yusan tadi biar teman-teman bisa nangkep. Mungkin kalau pengumumannya udah selesai. Udah selesai belum sini ya? Oh, masih ya kayaknya. Oke. Nanti kita iya, boleh. Nanti kita kembali lagi ke Bang Yusran ya, teman-teman. Eh, Oke. Mungkin aku mau ngobrol lagi nih ke ke Mbak Udah Wiza. selesai Mbak? Oh, udah. Oke. Boleh lanjut Bang Yusran, mungkin boleh di Ya, continue tadi. lokal ke global to lokal ya. Kami menganut prinsipal ini karena kami meyakini bahwa setiap orang, setiap masyarakat, setiap pihak itu punya pengetahuan dan punya cara yang berbeda untuk tadi mengadaptasi perubahan ya. Dan pengetahuan itu tidak hanya dibangun dari bangku sekolah dan bangku pendidikan ya. Ketika orang di Sukamoro misalnya mengelola mangrove dengan baik dan buktinya juga terlindungi, mereka punya pengetahuan lokal untuk itu. Dan itu adalah pengetahuan luar biasa yang kalau kita gali dan kita perkuat itu akan lebih baik. Dan juga intervensi atau memberikan solusi untuk penguatan masyarakat itu sebaiknya memang didasarkan pada situasi lokalnya ya. Dan lokalitas ini menjadi penting karena hampir semua persoalan itu punya detail-detail yang berbeda ya di masing-masing aspek, dan lokalitas adalah membutuhkan solusi yang berbeda-beda. Nah, berangkat dari itu biasanya kami kemudian melakukan proses bagaimana merefleksikan situasi global ini dengan situasi lokal ini dengan situasi global, karena pasti di tingkatan global di banyak negara, di banyak lokasi ada persoalan yang sama yang kalau misalnya ya di Demak itu baru sudah mengalami land subsidensi atau turun muka tanahnya 23 cm per tahun itu sejak 20 sampai 30 tahun yang lalu. Nah, kejadian itu baru terjadi di Indragiri Hilir. Nah, sehingga ketika kita merefleksikan situasi lokal di Inhil ke Demak misalnya sebagai contoh, kita bisa belajar dari Demak. Oh, mungkin kita bisa mengadaptasi ini lebih duluan ketimbang situasinya nanti seperti Demak baru kita intervensi. Nah, sehingga sangat penting untuk merefleksikan situasi-situasi lokal ini dengan situasi yang global. Dan kita ambil pelajarannya. Kita tidak perlu jadi seperti Demak dulu misalnya, yang rob setiap hari, baru kemudian kita harus melakukan intervensi. Nah, itu yang biasanya kami lakukan, dan barulah kemudian setelah proses refleksi itu kita kembali lakukan lagi ke lokal, terutama ke masyarakat, ke situasi alam di tingkat lokal. Apakah ini cocok untuk diterapkan di situasi lokal? Jangan-jangan juga berbeda. Jadi tidak serta-merta kemudian kita refleksikan ke global, kemudian kita contoh di suatu lokal. Itu ada banyak penyesuaian, banyak adaptasi yang betul-betul sesuai dengan konteks yang ada. Mungkin itu katanya. Ya. Oke. Makasih Bang Yusran. Ini menarik nih. Berarti tidak semua yang bahasa kasarnya tidak semua yang dari luar itu kadang baik dibawa ke dalam gitu kan ya. Bahwa ada proses refleksi situasi apakah ini tuh sebenarnya cocok atau enggak. Berarti kan ada cara berpikir yang perlu dimiliki ya. Kayak ngefilter apakah ini sebenarnya apa yang kita dapat dari informasi dari luar benar atau enggak, apakah ini cocok ke daerah kita atau enggak. Itu kan berarti perlu ada filternya gitu, ada yang perlu disaring dari informasi-informasi itu. Nah, mungkin ini aku juga
Jadi kembali lagi sama tadi poinnya Mbak Wiza ya, bahwa setiap orang ini kita meskipun hidupnya kita terintegrasi, tapi memang semua orang punya skill-nya yang berbeda-beda, dan mungkin kita bisa ngelakuin apa yang kita suka dan apa yang kita mampu paling awal gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga nih, Mbak Wiza dan Bang Yusran, sebenarnya yang saat ini dilakukan sama Mbak Wiza sama Bang Yusran seperti apa sih? Apalagi ini kan cerita programnya adalah Earth Storyteller, gimana kita bisa menyuarakan pihak-pihak yang mungkin voiceless ya, in a way gitu. Atau bahkan sebenarnya mereka tuh punya suara, cuman karena kita mikirnya mereka tidak bisa berbicara selayaknya manusia, maka kita melihat mungkin mereka voiceless. Atau yang perlu dibalik, bahkan gimana cara kita bisa mendengar lebih berbeda gitu, untuk ngedengerin yang voiceless ini nih gitu. Boleh diceritain nggak, Mbak Wiza dan Bang Yusran, kayak sekarang kegiatannya sedang seperti apa sih gitu, terus gimana cara kita bisa mungkin merasa yang lebih, yang nggak hanya di permukaan aja gitu. Aku boleh share gambar nggak? Boleh, boleh. Ada kayaknya udah bisa ya. Udah ya, coba ya. Boleh. Eh, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Aman. Tunggu. Ini coba kita slideshow. Oke, aku tapi tidak bisa melihat kalian. Oh wait, kebanyakan layar. Jadi agak bingung. Masih agak loading nih. Udah kelihatan belum layarku? Belum, masih agak loading. Voicer Atau Ecosystem, The Last Place on Earth. Atau yang kelihatan apa? loading Halaman. aja. Oke, coba. Atau mau dari kami? Boleh deh, dari Nadia juga boleh. Boleh. Aku bisa sebentar ya. Aku coba, berarti stop ya? Iya. Oke. Nah, langsung. Nah, oke. Terima kasih banyak Nadia. Hai semuanya, terima kasih banyak untuk kesempatan buat sharing di sini. Perkenalkan ulang, nama aku Wiza. Aku bekerja di Yayasan HK atau Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Nah, kami itu adalah sebuah organisasi lokal yang berbasis di Banda Aceh dan bekerja hanya di satu lanskap. Lanskap itu bernama Kawasan Ekosistem Loiser, juga dikenal sebagai tempat terakhir di dunia. Tempat terakhir di dunia apa sih? Next. Jadi, kawasan ekosistem Loiser itu adalah lanskap yang luasnya 2,7 juta hektar. Mungkin beberapa dari kalian cukup familiar, lanskap ini tersebar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Next, dia adalah tempat terakhir di dunia di mana 4 satwa langka, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera masih tinggal bersama-sama di alam. Next. Nah, buat banyak orang di Aceh, dan di Sumatera Utara juga, ya mungkin kayak teman-teman di Indonesia paham lah, satwa langka ini memang luar biasa. Tapi yang lebih penting dalam penjagaan kawasan ekosistem Loiser itu adalah sumber-sumber mata air, adalah jasa lingkungan yang diberikan oleh alam secara cuma-cuma. Next. Kalau kita membayangkan seluas apa sih kawasan ekosistem Loiser itu, banyak dari kita tuh bisa kebayang Singapura itu segede apa. Singapura itu luasnya cuma 73.000 hektar. Loiser itu 2,6 juta hektar. Jadi bayangin ada berapa Singapura yang bisa masuk ke dalam Loiser. Bahkan Taman Nasional yang paling terkenal di dunia, Yellowstone National Park, itu juga luasnya cuma 900.000 hektar. Loiser tuh hampir 3 kali lipatnya, hampir. Next. Next. Karena udah tahu dong letaknya di mana. Nah, banyak orang yang nggak sepenuhnya paham bahwa kawasan ekosistem Loiser itu bukan Taman Nasional Gunung Loiser. Di dalam kawasan ekosistem Loiser ada Taman Nasional Gunung Loiser. Area yang berwarna ungu adalah area yang disebut kawasan konservasi. Area yang bernama hijau itu hutan lindung, yang berwarna kuning adalah hutan produksi, dan berwarna abu-abu adalah area penggunaan lain. Karena pengalokasian area-area yang berbeda ini, maka di dalam kawasan ekosistem Loiser itu juga ada banyak ancaman. Next. Mulai dari sawit, next. Logging, kalian bisa bayangkan sendiri itu ada gambar orang, terus kayunya segede apa. Jadi logging terbanyak terjadi di hutan dataran rendah.
Yang juga sangat menyukai hutan dataran rendah itu adalah satwa. Jadi banyak satwa seperti gajah, harimau, badak, orangutan itu tinggalnya di hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah juga area di mana kayunya besar-besar. Jadi konflik kepentingan antara konservasi, keanekaragaman hayati, dan eksploitasi itu menjadi sangat besar. Next. Tambang ini adalah pertambangan emas yang ilegal ada di Aceh Selatan di dalam kawasan ekosistem Loiser. Kan bisa lihat sendiri itu ukuran bekonya segede apa. Berarti bisa kebayang ya lubang tambangnya segede apa dan ini fully ilegal. Area yang biru-biru adalah kayak pemukiman settlement yang biasanya mulai muncul ketika ada tambang-tambang ilegal seperti ini. Next. Ini juga pembukaan lahan yang kemudian berubah menjadi perkebunan sawit. Ini adalah batas antara perusahaan dan hutan lindung. Tapi sebenarnya perusahaan kemudian memberikan masyarakat pendanaan untuk mulai clearing area ini juga, area-area yang berbatasan antara hutan lindung dan perkebunan milik perusahaan. Jadi seringkali konflik yang terjadi antara kawasan konservasi, kawasan lindung itu di apa ya di fuel di ongkosi oleh perusahaan-perusahaan yang bermodal. Next. Next. Oke, ini illegal logging yang skalanya cukup kecil ya, dilakukan oleh 2 orang. Tapi kan bisa juga lihat sendiri ukuran kayunya sebesar apa. Ini terjadi di Soka Marga Satwa Rawasingkil, area yang seharusnya punya status konservasi tertinggi di Indonesia. Next. Nah, ini perkenalan soal Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, lembaga yang kita bangun sekitar 1,5 dekade yang lalu. Jadi apa sih yang dilakukan HK untuk men-tackle berbagai ancaman yang ada di kawasan ekosistem Loiser? Next. Kami bekerja melalui 3 pilar. Yang pertama adalah pilar advokasi dan kampanye. Advokasi dan kampanye dalam upaya untuk menguatkan perlindungan kawasan ekosistem Loiser melalui regulasi dan juga mendorong penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di dalam kawasan ekosistem Loiser. Kawasan ekosistem Loiser. Yang kalian lihat di sini adalah upaya untuk kampanye untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut di area Rawatripa. Beko yang ada di belakang itu adalah beko yang masuk secara ilegal dan melakukan pembuatan kanal secara ilegal. Jadi kita lakukan upaya untuk mendorong penegak hukum supaya melakukan penegakan hukum untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Next. Advokasi dan kampanye juga termasuk upaya untuk mendorong kebijakan perlindungan satwa dan perlindungan kawasan. Salah satu kebijakan yang kita dorong itu adalah kanun di Aceh namanya kanun, tempat lain namanya perda untuk perlindungan satwa. Ini adalah upaya untuk kan di Indonesia tuh suka ini ya, no viral no justice ya. Jadi kadang-kadang kita mendorong aksi-aksi publik supaya para pengambil kebijakan tuh juga menyadari bahwa banyak publik yang peduli soal hal ini. Next. Selain pilar kampanye dan advokasi, kami juga melakukan monitoring. Karena penting untuk bisa memonitor perubahan tutupan hutan sekaligus memonitor kasus-kasus yang sedang terjadi di pengadilan. Next. Dan pilar ketiga kita adalah pilar penguatan masyarakat. Bukan community development, tapi community empowerment. Kenapa? Karena kami menyadari banyak masyarakat di Katapak itu mengalami langsung dampak dari kerusakan hutan. Maka dari itu mereka ingin mengambil aksi-aksi langsung, juga punya hak untuk involve, terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan, tapi seringkali hak tersebut tidak dimanfaatkan. Jadi dilakukan oleh Yayasan HK adalah berupaya untuk memberikan ruang dan memberikan tools, alat, dan memberikan pengetahuan agar masyarakat bisa bergerak langsung untuk upaya-upaya perlindungan lingkungan yang mereka lakukan di daerahnya masing-masing. Jadi kalau ditanya lagi sibuk apa, ini adalah hal-hal yang kami lakukan secara general. Memang sih kami sendiri itu nggak sanggup untuk men-tackle semua masalah yang ada di dalam kawasan ekosistem Loiser, karena masalahnya ada banyak, areanya sangat luas. Jadi kami juga berkolaborasi dengan sangat banyak lembaga lain yang di tingkat tapak. Gitu Nadia.
Silakan dioper ke Bang Yusran. Oke, makasih Mbak Wiza. Silahkan Bang Yusran. Izin share dulu ya. Kelihatankah? Semoga terlihat. Oke, aman. Ya, ya, salam kenal teman-teman semua ya. Saya Yusran Nurdin Mas lengkapnya. Saya dari Yayasan Hutan Biru dan saat ini bekerja di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Ini salah satu kawasan ekosistem mangrove di NTT ya, di Nagakeo. Kalau kita lihat mangrove memang sangat terhubung dengan ekosistem darat ya, dan dia akan sehat ketika aliran dari darat dan aliran dari laut itu saling terhubung. Nah, kalau kita lihat di sekitar sini terlihat sekali memang di mana masyarakat adat dan komunitas lokal mampu mengelola dengan bijak, biasanya ekosistem mangrove-nya akan lestari. Sama dengan wilayah-wilayah yang ada di NTT ini, kawasan-kawasan mangrove yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi sumber perikanan itu dikelola dengan baik. Ini unik karena di sini di aliran ini namanya rongga kalau di Nagakeo ya. Kalau surut ini airnya akan tertampung di sini dan ikan-ikan akan terperangkap di sini dan masyarakat dari kampung itu akan langsung datang untuk menangkap ya. Tidak perlu alat tangkap apapun karena secara alami ikannya bisa tertampung ketika pasang masuk air dan surut airnya bisa keluar ya. Dan ini salah satu kekayaan alam yang luar biasa dan itulah kenapa kami menyebutnya mangrove Indonesia adalah titik temu antara budaya dan alam ya, karena di sana kebudayaan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan alam itu sangat menentukan seberapa tangguh alamnya dan juga seberapa sejahtera masyarakat. Kami saat ini kerja di sini ya di 10 provinsi di Indonesia ya, di Blue Forest dan di beberapa tipe ekosistem mangrove yang ada di Indonesia. Ada yang masih baik, ada yang sudah rusak, ada yang sedang terancam dan berbagai tipe-tipe secara geomorfologi. Dan fokus kerja kami sebenarnya ada setidaknya di 5 aspek utama. Yang pertama adalah bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi mangrove atau pemulihan di wilayah-wilayah yang sudah rusak. Kami mengerjakan ini di beberapa site seperti di Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, dan juga sekarang sedang berada di Rotendao untuk melihat peluang-peluang pemulihan di sana. Kemudian yang kedua program kami adalah bagaimana mendorong lahirnya banyak-banyak opsi-opsi mata pencarian bagi masyarakat. Ini aspek penting karena ketika beragam sebenarnya baik itu tipe mata pencarian maupun beragam model-model pengelolaan yang didorong di kawasan mangrove itu resiliensi atau ketangguhan sistemnya akan lebih kuat ya. Yang ketiga kami juga mendorong pendidikan lingkungan hidup dengan prinsipal belajar riset aksi partisipatif bagi anak-anak muda. Yang ketiga itu keempat itu masuk ke isu pelestarian ya, pelestarian dan konservasi mangrove. Bagaimana mendorong upaya-upaya perlindungan hutan di beberapa tempat. Kami mendorong penjaga hutan dan juga Pokwasmas di beberapa wilayah yang kami dampingi. Dan yang kelima adalah bagaimana memperkuat tata kelola ya, baik di tingkatan tapak, di tingkat kampung sampai ke tingkat nasional. Ini mungkin beberapa capaian-capaian yang sudah kami punya. Teman-teman mungkin ada yang sudah sering dengarkan tentang mangrove, tetapi ada juga yang baru bersentuhan dengan isu ini. Kita tadi Bang Iben sudah menyampaikan ke kita bahwa kita adalah pemilik mangrove terluas di dunia dan 3,4 juta hektar mangrove yang kita punya itu adalah 23% dari mangrove global. Dan dari segi keragaman juga kita punya 46%. Kita punya 43 jenis mangrove sejati
dari sekitar 70-an jenis yang ada secara global. Dan ini kekayaan luar biasa yang menunjukkan bahwa memang mangrove kita sangat beragam. Dan 46% itu ada di Papua. Kalau kita lihat gambar ini adalah salah satu mangrove yang ada di Papua. Nah, sayangnya memang kita kehilangan mangrove itu lumayan luas ya. Kita punya mangrove dulu sekitar 13 juta hektar, sekarang tinggal 3,4 juta hektar berdasarkan peta mangrove nasional 2024. 3 dekade sebelumnya karena tambak udang itu kita kehilangan sekitar 40% dari mangrove kita karena alih fungsi menjadi tambak. Dan ini kalau ini terus berlanjut, itu kita akan bisa kehilangan kawasan mangrove kita. Tetapi di 2 dekade dan dekade terakhir itu kita tinggal kehilangan sekitar 0,27 sampai 2% per tahun ya. Tetapi ini ancaman luar biasa ya, karena hilangnya mangrove kita itu kalau kita hitung emisinya itu bisa mencapai setara dengan seluruh kendaraan di dunia itu keliling bumi 2 kali. Bayangkan emisi yang dikeluarkan hanya karena mangrove kita rusak. Dan kerusakannya sebagian besar oleh tambak ya. Nah, beberapa ekosistem mangrove kita yang ada di Indonesia itu berbeda-beda kondisinya. Ini salah satu contoh mangrove alami yang cukup bagus kondisinya di Waigeo di Raja Ampat, dan sistem mangrove-nya masih alami dan masih baik. Ya, sistem mangrove yang alami tentu hanya membutuhkan konservasi dan bagaimana kita membangun kedaya tahanan sistemnya dengan cara memperkuat tata kelola yang ada di tingkat tapak. Kemampuan adat untuk mengelola hutan mangrove yang ada di Papua itu sekarang kan mulai terancam juga ya. Ini jadi persoalan di Papua. Dan kebijakan itu salah satu pemicunya. Misalnya ada 1 juta hektar food estate yang akan didorong di Merauke dan terutama di Papua Selatan yang tentu akan mengancam kawasan mangrove yang ada di sana ya. Hutan Papua dianggap sebagai lahan kosong, padahal pangan dari masyarakat di Papua itu sebagian besar dari hutan. Nah, ini tantangan-tantangan kebijakan yang perlu diadres. Nah, kalau kita lihat di masyarakat di Papua itu terutama di Papua Selatan, Suku Kamoro itu mereka sangat bergantung pada 3S, sungai, sampan, dan sagu. Inilah denyut nadi kehidupan mereka, sehingga memang menata pengalokasian ruang menjadi poin penting di sana. Dan bagaimana supaya penataan pengalokasian ruang itu betul-betul mengadres isu di tingkat tapak, mereka harus terlibat di dalam proses itu. Dan ya, karena hutan adalah sumber kehidupan mereka, hutan sumber dia makan dan lain-lainnya. Ini kalau kita lihat memang mereka sangat bergantung pada kegiatan meramu. Karena di Papua itu ada lompatan sebenarnya ya, dari pasir meramu, budidaya, kemudian ke industrial. Di Papua mereka meramu dan langsung tiba-tiba masuk industri karena tambang-tambang kemudian banyak masuk di sana, dan mereka belum memasuki pasir budidaya. Ini perlu diperkuat sebenarnya di masyarakat Papua. Di sana bersama masyarakat adat kami mencoba untuk memperkuat tata kelola adatnya. Teman-teman anak muda di sana itu belajar tentang sekolah adat sebenarnya di Papua dari tetua-tetua adat. Jadi mereka bertemu setiap 2 minggu sekali untuk belajar tentang adat. Di sana ada proses storytelling juga sebenarnya yang dilakukan oleh tetua adat kepada anak muda, karena tidak ada momen-momen penting yang kemudian bisa menitiskan adat. Padahal ini adalah keluhuran budaya yang terbukti mempertahankan hutan. Jadi di sana di beberapa kampung yang kami dampingi, di kampung Mioko, di Atuka, dan juga di Epem, mereka kemudian melakukan proses-proses penitisan adat, itu cara adat mengelola hutan melalui sekolah lapang adat. Mereka juga bikin semacam kelompok jaga hutan. Jadi setiap saat mereka melakukan patroli dan monitoring. Terutama di sana kan mereka tetapkan tempat-tempat penting adat ya, hutan keramat yang betul-betul tidak bisa dimasuki, dan ada juga tempat-tempat yang disasi. Nah, dari proses itu kemudian mereka mencoba mulai
merumuskan sendiri bagaimana cara ini diintegrasikan dengan perencanaan pemerintah. Nah, ini hal-hal yang mereka lakukan di sana. Tentunya itu untuk menjaga kekayaan satuannya, mulai dari fauna sampai ke flora yang ada di sana ya. Kekayaan fauna di Papua luar biasa sekali, dan mereka juga mulai membangun inisiatif dengan para pihak di sana untuk mengurusi penangkapan ilegal satwa. Dan kalau ada satwa yang tertangkap, itu mereka kemudian mengambil dan direpatriasi di tempat-tempat penting adat yang terbukti masih baik. Di tempat lain ada juga mangrove-mangrove yang dulu sudah dialih fungsi jadi tambak menuju keseimbangan baru, yang suara-suara yang kita rasakan adalah ketika kita masuk ke wilayah-wilayah tambak saat ini di hampir di seluruh wilayah di Indonesia, itu penurunan produksi terjadi. Masyarakat yang dulunya mengelola tambak dan menghasilkan pendapatan yang luar biasa sekarang sudah menurun produksinya. Itu karena ada terjadi ecological collapse di sistem tambak karena mangrove-nya banyak yang hilang, sehingga upaya-upaya untuk mengintegrasikan mangrove tambak mestinya menjadi prioritas utama saat ini ya. Dan kalau teman-teman ingin mencoba membangun storytelling di sektor ini, menarik sekali untuk berdiskusi dengan para petambak di lokasi-lokasi aquaculture landscape yang ada di Indonesia, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, hampir sampai ke Sumatera. Dan teman-teman akan menemukan bagaimana perubahan-perubahan dari dulu ketika mangrove-nya banyak dan sekarang ketika mangrove-nya mulai hilang, dan penurunan produksi tambak yang hanya sebenarnya menghasilkan sekitar 5-10 tahun setelah itu kemudian kolaps. Dan kemudian juga teman-teman akan menemukan banyak cerita-cerita tentang rehabilitasi mangrove yang banyak sekali gagal. 90% kegagalan terjadi rehabilitasi mangrove, dan ini adalah sebuah pemborosan yang luar biasa karena ketidakpahaman tentang sistem mangrove dan juga karena teknik rehabilitasi yang dilakukan tidak tepat, terutama karena area yang ditanami mangrove adalah bukan area mangrove, karena lahan yang lain itu sudah diokupasi atau sudah dikuasai oleh beberapa pihak. Nah, ada juga contoh-contoh di beberapa tempat yang kami dampingi yang terbukti berhasil mengintegrasikan mangrove dan tambak. Ini menarik juga menjadi bahan storytelling karena ini bisa mempengaruhi kebijakan. Bagaimana contoh-contoh di tingkat tapak itu bisa dibangun dan diangkat ke permukaan sebagai hal yang bisa di scaling up, diadopsi oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola mangrove dan tambak yang ada di Indonesia. Ini di salah satu desa di Maros kosong, dan kami berupaya untuk merehabilitasi masyarakat di sana, merehabilitasi lahan ini seperti ini kondisi sebelumnya, dan setelah direhabilitasi ekosistemnya kembali menjadi hutan tanpa ditanami. Bagaimana melakukan rehabilitasi tanpa ditanami, teman-teman bisa mendalami nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi yang esensial di proses ini adalah hanya dengan perbaikan hidrologi dan bagaimana sistem hutannya kembali dan bisa menopang kegiatan budidaya yang ada di belakangnya. Kita juga punya mangrove yang sedang terancam, yang masih dibuka menjadi tambak, dan kalau tidak dihentikan ini juga menjadi persoalan ya, karena rehabilitasi sebagai yang gagal dan laju rehabilitasi kita masih jauh tertinggal dari laju kerusakan, sehingga juga kami berharap sekali teman-teman bisa menyuarakan ini bagaimana menghentikan ancaman terhadap ekosistem mangrove kita yang masih ada, dan bahkan didorong oleh negara. Ini adalah satu lokasi di desa Pemaluan di IKN, bagaimana kawasan mangrove itu ditimbun untuk jalan dan untuk bikin pelabuhan-pelabuhan untuk mengangkut material untuk pembangunan di IKN. Dan ini menyebabkan bukan hanya bekantan dan satwa yang hilang, bukan saja mangrove yang terganggu, tapi masyarakat juga terganggu dari upaya ini. Kalau kita lihat seperti ini yang dilakukan di pembangunan IKN, dan ini menyebabkan persoalan-persoalan flora dan satwa kita bisa terganggu di kawasan itu.
ada yang mangrove rusak parah seperti yang saya ceritakan tadi di Demak, dan ini luas sekali karena di Indragiri Hilir ada 5.000 hektar kawasan kelapa yang tersalinisasi yang sudah terendam dan tidak dapat produksi lagi. Bagaimana nasib masyarakat di sana untuk bisa mendapatkan mata pencarian? Bagaimana nasib daratan di pesisir sana yang tergerus oleh air laut? Ini juga hal-hal yang perlu untuk disuarakan untuk bagaimana kita bisa mengangkat cerita-cerita ini menjadi konsen bersama ya oleh banyak pihak, sehingga berharap dengan menjadi konsen bersama itu ada solusi-solusi yang dihadirkan. Seperti ini penampakan kelapa di Indragiri Hilir yang luasannya sekitar 5.000 hektar yang saat ini sudah bisa direhabilitasi menjadi mangrove dan juga bisa dipulihkan, tetapi upaya ke sana belum banyak dilakukan. Ada inisiatif lokal dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sapat untuk merestorasi kawasan kebun kelapa ini dengan memperbaiki hidrologi, memasang kelapa-kelapa mati untuk memperbaiki hidrologinya dan kemudian tumbuh kembali atau ditumbuhi oleh mangrove. Mungkin upaya-upaya seperti ini perlu untuk diangkat ke permukaan untuk bisa menyadarkan banyak pihak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Bang Yusran, Juga di Demak, saya kira itu yang mungkin saya sampaikan Kakak Nada ya. oke. Pada Makasih teman-teman, banyak terima kasih. Bang Yusran untuk sharing ceritanya nih, menarik banget. Udah banyak yang dilakukan sama Bang Yusran juga tadi Mbak Wiza. Aku kayaknya melihat ada satu kesamaan ya. Yang pertama mungkin ada titik temu antara budaya dan alam yang tadi dari Mbak Wiza, dan juga em, mungkin dengan pendekatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Wiza dan Bang Yusran, ada satu yang bagiku sangat menarik ya, yaitu adanya proses storytelling atau intergenerational dialogue kalau kita biasa bilang, kayak ada proses pertukaran cerita dan pengetahuan antar generasi, dan juga mungkin itu yang menjadi salah satu jangkar dari kenapa budaya kita itu lebih banyak ke budaya bertutur, bukan cuma budaya budaya menulis. Karena budaya menulis itu sepemahaman aku, mungkin aku salah, adalah budaya dari orang-orang Barat gitu. Sedangkan kalau budaya orang-orang Asia itu adalah karena kita hidupnya secara komunal, punya komunitas, punya ya kita hidupnya berkomunitas, sehingga yang lebih banyak akhirnya condong pertukaran pengetahuan itu lebih banyak ke arah proses ngobrol gitu ya. Makanya kenapa kalau di Indonesia lebih gampang buat ngobrol-ngobrol informal. Kalau pengen kalau pengen mengenal satu sama lain lebih gampang ngobrolnya di warung kopi, lebih gampang ngobrolnya yang secara informal gitu, karena memang itu yang udah terpatri secara tidak langsung ya, yang jadi identitas kita. Mungkin aku mau nanya juga ke dua narasumber kita, karena selama ini yang menariknya adalah proses-proses seperti itu nggak semua orang bisa mendapatkan keterpanggilannya kan. Nah, ternyata kalau misalnya dari aku paham pasti akan banyak banget tantangan yang dilakukan ya, karena apalagi untuk ngobrol sama ibu-ibu misalnya yang dilakukan sama Mbak Wiza itu pasti prosesnya panjang, dan juga apa yang dilakukan sama Bang Yusran misalnya bikin forum yang isinya penggiat mangrove, tapi nggak cuman dari NGO aja, ada dari pemerintah, ada dari media segala macam. Nah, proses seperti itu kan nggak mudah untuk ada di sebuah, atau bahkan bikin sebuah pendekatan yang bisa mengajak semuanya gitu. Kalau misalnya dari pengalamannya Mbak Wiza sama Bang Yusran, ada nggak sih insight yang kayaknya mengubah caranya Mbak Wiza dan Bang Yusran untuk gimana bisa tahu peran peran saya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Ada nggak sih hal menarik gitu ya, mungkin yang jadi pembelajaran berharga yang sampai saat ini masih dipegang gitu dan dibawa ketika ngerjain program-programnya gitu. Bang Yusran mau duluan? Saya tadi manggut-manggut. Boleh Mbak Bisa.
Apa ya, tantangan terberat yang kami rasakan ya, bagaimana yang voiceless ini bisa juga bersuara ketika dipertemukan oleh para pihak, dipertemukan oleh pihak-pihak yang punya pendidikan ya, belum tentu pengetahuannya lebih tinggi daripada masyarakat yang kita dampingi. Ini yang kami rasakan ketika memfasilitasi multi stakeholder forum di Timika ya, di Timika, dan juga bikin komite Tanah Keke di Sulawesi Selatan. Nah, apa yang kami lakukan adalah masyarakat punya barrier untuk bicara ketika tidak paham konteksnya, tidak paham situasinya. Jadi yang kami lakukan adalah memulai inisiatifnya dari mereka. Jadi kami dengan sengaja misalnya kami bikin Women Group ya di tingkat desa, Women Mangrove. Kami berproses dengan mereka lebih awal. Jadi mereka kami ajak ke hutan, memahami jenis-jenis mangrove apa yang ada di dalam, paham situasi mangrove yang ada di sana, dan ketika prosesnya sudah di teman-teman yang voiceless ini paham situasinya, kita bawa ke pertemuan di tingkat desa, Women Group ini mereka berani bicara karena mereka tahu situasinya, mereka tahu apa yang didiskusikan. Dengan begitu pihak-pihak yang lain, terutama teman-teman di desa, kaum lelaki di desa, dan para tokoh masyarakat di desa, mereka mendengarkan teman-teman Women Group karena mereka paham dengan situasi itu dan memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kadangkala proses yang kita bangun memang adalah bagaimana kita menyetarakan dulu dari sisi pengetahuan itu, dan begitu juga yang kami lakukan di Timika ya. Kami betul-betul berproses dulu dengan teman-teman di masyarakat adat, paham betul apa yang konteks yang akan didiskusikan, baru kami bawa ke ruang multi stakeholder. Karena tanpa treatment seperti itu, jadinya nanti adalah formalitas bertemu, bukan formalitas untuk saling menyampaikan POV, point of view, dan intensi dan harapan. Itu yang kami belajar dari proses yang ada, dan melakukan itu juga harus dari kita. Jadi ketika kami masuk ke desa juga adalah prosesnya kami lebih banyak bertanya daripada memberikan pernyataan sebenarnya ya. Dan proses mendengar menjadi kunci dari proses itu, karena ketika teman-teman memfasilitasi proses di desa dan teman-teman lebih cerdas, kelihatan lebih cerdas daripada masyarakat yang ada di desa, jadinya justru mereka akan voiceless, mereka tidak akan bicara dan menganggap bahwa sebenarnya kita dengarkan mereka karena mereka punya pengetahuan yang lebih banyak daripada kita. Jadi memang sangat prinsipal di proses di awal itu mungkin. Oke, makasih Bang Yusran. Silahkan Mbak Wiza. Aku juga sebenarnya sama banget sih sama Bang Yusran. Kadang-kadang kesalahan kita sebagai LSM dan orang-orang berpendidikan adalah kita so tahu. Dan karena kita so tahu, kita jadi gagal untuk belajar sebenarnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di Katapak. Dan dalam kegagalan kita dan kesombongan kita, kita merasa kita paling punya solusi, dan seringkali solusi itu tidak tepat dan tidak akurat. Contoh ya, beberapa tahun yang lalu, aku ke Afrika Selatan. Terus waktu aku ke Afrika Selatan, aku bertemu sama kelompok ranger perempuan. Nah, mereka itu adalah kelompok yang all female patrol team. Terus aku kayak langsung berpikir, wah gila, ini kalau kita bisa implementasikan di Loiser, luar biasa. Tapi seperti yang Mas Yusran bilang tadi, ada hal-hal yang terjadi di satu tempat yang tidak bisa kita copy-paste ke tempat kita. Karena ada perbedaan konteks, perbedaan budaya, perbedaan masalah, berbagai hal yang membuat copy-paste verbatim itu tidak mungkin dilakukan. Nah, di Afrika Selatan, para ibu-ibu yang patroli ini, mereka patrolinya pakai mobil. Mereka patroli di area safari yang luas, mereka patroli bawa mobil, mereka bisa bawa anak, mereka bisa nggak perlu ribet lah. Sementara di Loiser begitu banyak area tidak bisa diakses selain dengan jalan kaki. Jadi ketika kita mau mengajak para perempuan untuk berpatroli, kita jadi berpikir gitu kan, perempuan seperti apa sih yang bisa menjadi ranger? Apakah perempuan dari tingkat tapak yang ada di desa itu,
pertanyaan bagaimana para perempuan ini kemudian harus menghadapi mungkin suaminya yang punya ekspektasi tertentu, keluarganya punya ekspektasi tertentu, bagaimana dia akan berpatroli jalan kaki, apakah itu adalah pilihan yang masuk akal buat dia, apakah sebaiknya kita mengajak perempuan-perempuan yang misalnya udah lulus kuliah, anak biologi, yang pengen terlibat dalam perlindungan lingkungan, yang pengen ikut berpatroli, seperti apa gitu konteks dan framework-nya. Dari proses itu, kami banyak berdialog dan banyak belajar. Dari banyak berdialog dan banyak belajar, jadinya juga banyak berkaca bahwa pengetahuan yang kita miliki itu sebenarnya nilainya tuh sama pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di Katapak. Cuman bagaimana kita mampu untuk mengecilkan ego dan membesarkan kuping dan meluaskan hati untuk bisa menerima bahwa pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di Katapak itu sama berharganya dan sama pentingnya dengan apa yang kita ketahui. Sehingga kita bisa bertemu dengan sejajar dan berjalan bersama-sama. Menarik banget nih Mbak Wiza. Aku tadi di awal banget sesinya Kak Iben, aku tuh sempat menulis bahwa mungkin selama ini kan kita melihat banyak banget informasi yang berseliweran di sosial media media sosial gitu ya, kayak sekarang gampang banget mendapatkan informasi semudah satu swipe jari gitu kan. Terus ada mungkin yang jadi benang merah dari apa yang diceritakan Mbak Wiza sama Bang Yusran adalah menceritakan point of view kita itu seperti kita ngelihat ibaratnya kita neropong bintang di langit gitu. Selalu kita ngelihat dari sudut pandang kita. Dan mungkin yang perlu di-highlight juga dalam programmer storyteller ini yang mau perubahan atau mungkin cara berpikir yang berbeda yang ingin ditawarkan oleh teman-teman di sini adalah kenapa sih kayaknya daripada kita selalu melihat ke dalam, apa yang kita lakukan itu perlu juga kita melihat ke dalam diri kita gitu ya. Kayak seberapa seberapa bukan seberapa paham, tapi mengapa cerita ini atau jalan ini tuh penting bagi saya. Jadi nggak hanya soal dampak aja gitu, karena di tengah dunia yang kayaknya semua orang harus berdampak, terus kita lupa source-nya kita tuh kenapa kita mau melakukan ini, why does it matter to us, kenapa ini menjadi penting gitu, yang itu mungkin mmm, banyak juga dirasakan sama temen-temen, yang kayaknya burnout-nya lebih lebih mudah nih di sini. Karena kayak, kita jadi kehilangan sumber asalnya kita, kayak source-nya, kenapa ya saya harus melakukan hal ini gitu. Dan mungkin nanti sepanjang training-training sebelumnya bisa didapatkan tuh dari narasumber-narasumber kita yang lain gitu. Jadi, aku ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita mau open Q&A buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh open mic, nanti boleh raise hand atau boleh juga di chat box. Aku ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Wiza dan Bang Yusran. Selama ini aku berbicara dari sudut pandang orang yang kerjanya di isu lingkungan dan anak muda gitu. Terus banyak banget hal-hal di lapangan yang aku punya ekspektasiku, terus banyak banget yang ternyata di luar ekspektasi. Dari cara merespon, terus udah gitu juga mungkin dari cerita-cerita, dari cara perspektifku berekspektasi dengan sebuah stakeholder gitu ya, atau mungkin sebuah isu, "Oh, nih harusnya kayak gini," dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau berdasarkan pengalamannya, Bang Yusran sama Mbak Wiza gitu, kayak ada nggak sih atau apa apa aja sih hal-hal yang mungkin perlu disenjatai ya, kayak kita perlu mengantisipasi atau kita perlu memperkaya diri nih, sebelum terjun ke isu lingkungan dan konservasi, kayak gimana kita bisa mempersiapkan diri agar, kita tuh bisa lebih, mateng gitu ya. Walaupun aku juga, firm believer kalau pengalaman tuh waktu adalah pengalaman gitu kan. Kayak ada nggak setidaknya yang bisa disiapkan sama kita, sama teman-teman juga biar bisa, lebih agile gitu ya, lebih, lentur mengantisipasi, eee, tantangan-tantangan di isu lingkungan dan khususnya konservasi. Kalau hal-hal yang mesti disiapin, kalau menurut aku ya, itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, maaf nih kalau agak membingungkan. Yang pertama itu adalah pikiran harmonis. Kenapa pikiran harmonis? Karena akan sangat banyak tantangan yang muncul ke depan
dan akan sangat banyak emosi yang terjadi kayak roller coaster. Karena kadang-kadang kayak tadi Nadia bilang, ada ekspektasi stakeholder akan berperilaku seperti suatu tertentu, kemudian ekspektasi itu nggak tercapai. Kecewa, marah, sedih, kadang-kadang senang, itu semua tuh akan terjadi. Jadi kita tuh perlu an inner well-being, inner peace, an inner acceptance bahwa I give my best always. Gitu. Jadi pikiran harmonis itu penting supaya kita nggak ketiup angin ke sana sini ketika menghadapi berbagai tantangan di dunia lingkungan ini. Yang kedua adalah support system. Bagaimanapun kita berupaya untuk menjadi manusia yang kuat. Tapi yang namanya manusia, sama seperti alam, itu ada seasonnya kita mekar, ada seasonnya kita layu, dan runtuh, dan loyo, dan nggak kuat, dan depresi, dan anxiety, dan segalanya itu ada seasonnya. Itu mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, aku harap kalian semua punya support system. Entah itu teman, entah itu kolega, entah itu mentor, dosen di kampus atau siapapun atau pasangan, support system itu penting karena ada waktunya kita ditopang oleh orang lain sama seperti di alam, di ekosistem itu saling menopang satu sama lain. Dan yang terakhir, yang penting banget untuk disiapkan kalau mau masuk ke dunia ini adalah kekeras kepalaan. Karena perubahan itu tidak terjadi dalam satu hari. Mungkin perubahan itu bahkan nggak terjadi dalam setahun. Perubahan itu perlu waktu yang sangat panjang dan maka itu kita perlu punya resilience dan cukup kekeras kepalaan untuk kita tetap maju ketika we are being defeated over and over again. Contohnya ya, aku di umur 23 mulai bekerja di Loiser. Waktu itu aku bilang sama orang yang meng-hire aku bilang, "Pak, saya itu mau S3. Saya kerjanya setahun aja ya Pak ya. Nanti setelah setahun saya resign, saya mau kuliah." 15 tahun kemudian, aku masih di lanskap yang sama. Jadi, memang pada akhirnya aku nggak menyangka aku akan berada di lanskap ini selama ini. Tapi ternyata aku sangat mencintai apa yang aku lakukan, aku sangat mencintai segala drama, naik, turun, dan ujian-ujian yang ada dalam hidup. Dan ternyata ini tuh cukup rewarding buat aku. Aku sempat mencoba pekerjaan yang gajinya jauh lebih besar, aku sempat mencoba pekerjaan yang kayak apa ya, menjanjikan berbagai reward lain, tapi ternyata inilah panggilan hidupku untuk sekarang. Ini juga untuk sekarang, karena bisa jadi besok nggak tahu. Kalau aku jadi ibu, mungkin aku membuat anakku aja nggak tahu. Aku nggak bisa bilang gitu. Jadi yang bisa aku saranin siapin 3 hal tadi. Itu sih Nadia. Handover ke Oke. Mas Yusran. Makasih Mbak Wiza. Tolong diingat 3 hal tadi dari Mbak Wisa ya. Karena itu sebenarnya hal yang penting memang untuk kita bisa bertahan dan bisa melakukan sesuatu. Sepanjang yang saya rasakan juga seperti itu ya. Dan yang menambahkan 3 hal yang disampaikan Mbak Wisa tadi, saya melihat juga saya berproses dari sejak mahasiswa ya, dari tahun 99 sampai sekarang di isu pesisir dan mangrove, dan apa yang saya belajar dari sana adalah yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk bahagia ya, mencoba untuk bahagia di apa yang kita kerjakan, mencoba untuk bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Ini adalah proses yang di sana ada proses kita mencintai apa yang kita lakukan, mencintai masyarakat, mencintai mangrove dan lain-lain. Dan di sana juga kadang kita harus ada proses mengerti. Mengerti dalam konteks ini adalah memaafkan ya. Tidak semua hal sesuai dengan ekspektasi kita, tidak semua hal sesuai dengan keinginan kita, dan pada konteks itu kita harus berani untuk memaafkan, walaupun tanpa diminta oleh situasi yang mesti kita maafkan ya. Dan proses internalisasi itu menjadi penting ya, supaya banyaknya persoalan yang bertubi-tubi datang dan lain itu bisa kita olah di benak kita, bisa kita olah di hati kita, dan akhirnya nanti bisa jadi sesuatu dalam menentukan langkah kita untuk berinteraksi dengan siapapun dalam konteks itu ya.
Nah, yang kedua menurutku sangat penting untuk kita hadir sebagai sosok yang mendengarkan apa yang para pihak sudut pandang dari para pihak. Proses mendengar menurut saya ini adalah dari di awal ketika mulai mendengarkan apa yang mau kita dengarkan, mendengarkan hal yang tidak mau kita dengarkan, dan tidak reaktif melakukan respon terhadap itu. Kadangkala proses mendengar juga ketika dipersandingkan dengan reaktif itu juga tidak menghasilkan apa-apa ya, karena justru akan memperburuk persoalan. Mungkin itu hal yang penting kedua yang harus kita perhatikan di dalam konteks ini. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengadaptasi situasi, kemampuan kita untuk adaptif. Tidak semua kadangkala ya, kalau kita bicara soal isu-isu lingkungan, kadangkala kalau di proyek-proyek lingkungan kadangkala kita sudah output, outcome, dan lain dalam perjalanannya, itu kita perlu mengatasi situasi itu, karena perubahan itu niscaya. Di kita juga perubahan itu niscaya, sehingga proses adaptasi menjadi hal yang penting, dan orang yang kuat saat ini adalah orang yang bisa mengadaptasi perubahan yang terjadi. Mungkin itu pertanyaan. Oke, makasih Bang Yusran, Mbak Wiza. Aku menarik nih tiga-tiganya, tiga wisdomnya somehow saling melengkapi satu sama lain ya. Jadi satu mungkin tadi pikiran harmonis dari Mbak Wiza, adanya inner acceptance juga ya, menerima bahwa satu kita cuma manusia, ada masanya ya, ada musimnya, ada seasonnya. Terus itu juga nyambung sama Bang Yusran, gimana kita bisa ada proses memaafkan tadi ya, memaafkan bahwa apa yang terjadi di isu lingkungan saat ini itu bukan cuman terjadi 10-20 tahun yang lalu. Itu adalah kalau dari kami di JWBN biasanya ada sebuah pemahaman bahwa cara negara kita terbentuk pun itu juga mempengaruhi gimana isu yang saat ini kita jalanin. Jadi adanya dulu kita dijajah, penjajahan, adanya pertukaran suku dan lain-lain itu tuh ngaruh. Jadi permasalahan yang ada saat ini nggak hanya terjadi dalam waktu 10-20 tahun yang lalu, bahkan dari 100 tahun yang lalu gitu ya. Jadi akan selalu ada ruang untuk teman-teman semoga bisa saling menerima ya menerima sejarah itu. Terus mungkin ada support system juga penting, dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin bisa menerima kita juga bisa nyaman, terbuka, ngobrol apa adanya. Lalu tadi dari Mbak Wiza ada konsistensi ya, atau being stubborn gitu. Mungkin aku ngelihatnya kayak resilience, si konsistensi ini bukan berarti kita harus kayak on fire, reaktif, menolak terus-terusan menolak, tapi bisa kalau aku gabungin lagi dari Bang Yusran mungkin jadinya lebih ke adaptif. Instead of kita menolak secara keras, mungkin ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan? Misalnya tadi dengan proses mendengarkan, mungkin terbuka juga ya dengan ngobrol dengan sesama pihak yang lain, itu mungkin malah memberikan hasil yang berbeda dan hasil yang lebih meaningful dibanding kalau kita melakukan semuanya business as usual lah ibaratnya gitu. Jadi makasih banget Bang Yusran dan Mbak Wiza wisdomnya. I am very honored buat memoderasi obrolan ini. Semoga teman-teman juga sangat bisa mendapatkan yang wisdom pengalaman tadi dari teman-teman narasumber kita. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kita ada waktu kurang lebih 20 menitan. Jadi boleh kalau ada yang mau Oh, udah ada nih langsung udah ada yang langsung angkat tangan. Boleh dari Kak Juang dulu, tadi kayaknya yang paling pertama itu deh. Dari Pulau Nias nih, Mbak Wiza, Bang Yusran. Silahkan kalau mau open mic. Selamat siang.
Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon izin nggak on cam karena internet di Polonias agak-agak payah ya. Jadi poin yang menarik tadi kita berbicara tentang bagaimana narasi ini kadang-kadang berangkat justru dari tengah masyarakat itu sendiri, gitu. Dan tetapi sejak pertemuan pertama itu saya selalu melihat bahwa kita mengandaikan bahwa narasi atau cerita-cerita dalam storytelling ini ditujukan lebih oleh kita kepada masyarakat begitu. Sementara saya melihat bahwa selain narasi juga kita juga harus melihat ideologi yang terkandung di dalam narasi itu begitu, sehingga saya berpikir bagaimana kalau misalnya nanti konten yang dibikin itu ditujukan bukan kepada masyarakat gitu tetapi kepada sesama aktivis begitu, karena banyak eh, gagasan-gagasan yang saya lihat perlu kita tone down ya, bahwa kita menyelamatkan alam, kemudian kita menempatkan posisi kita seolah-olah berada di luar alam itu sendiri, kita sebagai subjek dan alam itu sebagai objek. Ketika saya sendiri adalah storyteller yang bekerja di sebuah lembaga konservasi begitu, dan selama ini hal yang sangat mengganggu perasaan saya begitu. Dan suatu hari saya melintas di daerah Karo dan ada satu tulisan yang mengatakan bukan air butuh manusia tapi manusia butuh air. Jadi ini menegaskan kepada saya bahwa ketika kita menjadi semakin kacau dan menghancurkan tempat tinggal kita ini, lalu kita akan dipunahkan oleh sistem yang ada di planet ini, dan planet ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi saya pikir yang perlu kita garis bawahi di sini, kita tidak sedang menyelamatkan alam begitu, tetapi kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri begitu. Jadi saya merenungkan kira-kira kalau pesannya seperti ini begitu untuk proyek ke depan itu dimungkinkan nggak? Sebab saya melihat bahwa pilihannya adalah tentang community, tentang landscape, dan tentang spesies tertentu begitu. Saya tidak menemukan pilihan untuk membuat cerita yang menyinggung hal ini. Demikian, Kak. Oke, makasih Kak Juang. Valid sih, aku juga setuju. Mungkin itu juga tadi cara gimana Mbak Wiza dan Bang Yusran ini juga ya. Tapi kalau untuk teknis, sebenarnya boleh banget. Justru itu yang kami harapkan biar ngebawa perspektif lain juga gitu. Gak hanya perspektif konservasi atau dalam tanda kutip keanekaragaman hayati yang itu aja. Jadi ada keleluasaan dan fleksibilitas itu kalau misalnya Kak Juang ingin membuat sebuah karyanya dalam sudut pandang tadi ya ideologi yang mungkin perlu di-tone down gitu. Mungkin Oke. ada tambahan, Mbak Wiza tadi kayaknya udah open mic. Iya, jadi sebenarnya ini adalah hal yang menarik ya, karena ketika kita bicara pertanyaan seperti itu, kita bicara filosofi yang agak lebih luas. Sebenarnya dari mana sih narasi manusia menyelamatkan alam itu datang? Sejujurnya itu adalah narasi yang sangat teremfasis dari narasi agama-agama majority yang ada di bumi ini, termasuk Islam, termasuk Judeo-Kristianism, itu melihat relasi antara manusia dan alam, manusia sebagai khalifah di muka bumi yang kemudian bertanggung jawab terhadap perlindungan alam. Nah, yang menarik ketika aku belajar dari para penceramah, para ustadz perempuan, ustazah perempuan, mereka bercerita sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada lebih banyak ayat yang bicara soal relasi antara manusia dengan alam, upaya untuk perlindungan alam, daripada ayat yang mengatakan perempuan harus pakai jilbab. Tapi ini tuh jarang banget di highlight. Tapi kalau kita mendengar lebih dekat dari cara masyarakat adat berinteraksi dengan alam,
tugasnya itu berupaya menceritakan itu berbeda. Cara masyarakat manusia berelasi dengan alam itu berbeda. Lebih kayak relasi yang sejajar, nggak melulu soal manusia yang bertugas untuk menyelamatkan alam. Karena memang iya, planet ini akan terus berlanjut ketika manusia udah nggak ada. Planetary Health Check yang baru di launch minggu lalu di New York. Kalau teman-teman bisa lihat, aduh gimana sih ini? Nah, bisa lihat di websitenya Planetary Health Check 2025 itu diceritakan sebenarnya bagaimana manusia itu mulai exist ketika di penghujung Ice Age, temperature bumi mulai dari -5 ke 0 degree di masa Holocene yang dinikmati oleh bergenerasi-generasi manusia, di mana civilization kita mulai thriving. Dan gimana kita sekarang ada di trajektori planet akan menghangat sampai 3 derajat. Dan ketika itu terakhir kali itu terjadi, itu adalah 4 juta tahun yang lalu. Di masa sebelum manusia itu ada di muka bumi. Jadi bisa bayangkan, bumi akan tetap berlanjut, tetapi mungkin civilization seakan collapse. Dalam keadaan sekarang aja, mulai terlihat collapse-collapse-nya civilization, dan semakin besarnya disparity di tingkat masyarakat. Gimana kita selalu berpikir bahwa urusan perubahan iklim itu adalah urusan orang lain yang lebih miskin, yang lebih tidak berdaya daripada saya gitu. Padahal kenyataannya semua orang terdampak, biarpun dampaknya mungkin berbeda-beda. Jadi kalau ditanya kenapa nggak kita lebih banyak championing narasi bahwa manusia dan alam itu setara. Itu sebenarnya narasi yang sama yang dimiliki oleh masyarakat adat, di mana lagi-lagi kita perlu lebih banyak mendengar dan menyimak dan menghargai. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih Mbak Wiza. Aku lanjut, ada 4 orang lagi nih teman-teman. Mungkin nanti Mbak Wiza sebelum kita lanjut ya Bang Yusran, boleh nggak kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, tapi karena kita keterbatasan waktu, nanti disampaikan, di-compile sama kami tim panitia. Nanti boleh apakah berkenan kalau mau dijawab di typing di luar sesi ini? Bolehkah? Oke, Bang Yusran boleh ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, Mbak Wiza dan Bang Yusran boleh nanti dibantu compile sama teman-teman Sebumi dan Joy BN biar bisa ini lagi. Kita lanjut ke Kak Sugeng. Silahkan Kak Sugeng. Selamat sore, Kak Nadia, Ibu Fauzia, dan Bapak Yusron. Apakah terdengar suaranya ya Pak dan Ibu? Aman. Ya, saya Sugeng. Rencana saya sebenarnya berencana untuk mengangkat tema multispesies akibat dari perubahan iklim ke multispesies di area Muara Gembong, tepatnya di Desa Muara Beting yang terjadi beberapa anomali atau hal yang berubah gitu dari mulai perilaku dan hubungan antar spesiesnya tersebut akibat dari perubahan iklim. Nah, sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah ini kan terkait dengan storytelling atau menceritakan narasi terkait dengan isu lingkungan yang akan kita angkat. Ini kan sebenarnya kan sebelumnya sudah kita rencanakan gitu ya di dalam Google Form dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun kedepannya kita kan akan menemui berbagai multi dampak gitu ya Kak ya. Jadi ada banyak spesies, entah itu manusia kah atau hewan atau tumbuhan atau ekosistem yang mungkin berdampak gitu terkait dengan narasi yang kita akan angkat gitu. Nah, apakah diperkenankan gitu apabila nanti jika seiring berjalannya narasi yang akan kita angkat ini agak sedikit berbeda dengan yang direncanakan sebelumnya gitu. Karena memang di lokasi yang akan saya rencanakan nanti itu saya berencana akan mengangkat isu terkait dengan akibat dari abrasi
Nah, ini berhubungan gitu sama yang seperti Pak Yusron dan Ibu Farwiza ini sampaikan gitu, terkait dengan terutama di sini di daerah pesisir, yaitu abrasi hutan mangrove yang ini berdampak pada abrasi. Nah, ini beberapa data yang saya lihat gitu, termasuk melalui citra satelit Google Earth dan lain sebagainya, mungkin bisa dicek beberapa daerah, terutama di daerah Muara Gembong itu mengalami abrasi yang sangat signifikan gitu, sangat besar. Bahkan sempat saya kunjungan ke sana, itu ada 3 desa dalam 1 dekade terakhir itu yang terendam akibat dari proses abrasi ini. Nah, ini sebenarnya isu yang sebenarnya mau saya angkat awalnya adalah terkait dengan spesies-spesies yang ada di hutan tersebut, seperti contohnya lutung Jawa dan monyet ekor panjang ini yang terdampak akibat pembukaan lahan, dan ini areanya mereka itu terfragmentasi oleh pemukiman manusia. Di sisi lain area pesisirnya itu naik akibat abrasi, sehingga mereka kekurangan resource untuk air bersih dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada hewan-hewan ini itu mengalami perubahan perilaku gitu, yang tadinya mungkin mereka sifatnya pemalu atau menghindari konflik atau interaksi dengan manusia. Namun di sini karena akibat dari perubahan iklim, dan di sini juga ada case terkait dengan Kak Sugeng, kekurangan air bersih gitu, Kak. Ya, jadi nanti kan ketika saya akan naikkan terkait dengan kacamata narasi isu yang akan saya naikkan, mungkin akan ada dampak gitu. Mungkin dampak dari pemukiman warganya kah, atau pengusaha-pengusaha tambak yang ada di area tersebut, yang salah satu mata pencarian masyarakatnya, seperti itu. Nah, itu ya. mungkin apakah bisa terkait dengan perubahan, atau misalkan sesuai berjalannya proses gitu, nanti ada perubahan atau lain sebagainya gitu, Iya. apakah dimungkinkan, dan apakah ada saran gitu terkait dengan multi dampak ini gitu. Terima kasih. Iya, oke. Kak Sugeng, sebenarnya kalau dari teknis itu sepertinya masih bisa-bisa aja. Soalnya nanti kan juga akan selama training akan ada ini lain ya, tapi sebisa mungkin dilihat kembali dari si formnya yang udah disubmit kemarin. Kalau belum masih ada waktu sampai tanggal 12 tuh kata Kak Iben. Jadi dimatangkan lagi aja ceritanya seperti apa gitu. Aku izin lanjut ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman, jadi nanti kalau mau bertanya boleh langsung ditujukan ke siapa, dan karena kita waktunya sedikit dan aku nggak mau mengambil waktu weekendnya teman-teman biar bisa malam minggu juga kan gitu. Jadi biar kita bisa langsung diskusi sama narasumbernya. Boleh silahkan dilanjutkan Kak Rizaldi. Boleh langsung to the point aja ya Kak nanti. Oke, siap. Suara saya jelas? Oke, Aman, bagus ya. jelas. Oke, ini pertanyaannya untuk Mbak Farwiza ya. Saya tuh ngikutin konten-kontennya Mbak Wiza dengan yang ada collab juga dengan Mas Kiki juga. Nah, itu kayak sangat menginspirasi. Nah, eh, saya juga mempelajari konten-kontennya Mbak Gita juga. Nah, itu saya kan seorang videografer. Jadi karena beberapa pekerjaan saya akhirnya kayak masuk ke hutan adat dan kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya cukup jatuh cinta lah sama ekosistem di sana. Dan saya itu pengen membuat sebuah konten yang secara jangka panjang itu mengedukasi masyarakat luas yang nggak begitu paham tentang apa itu masyarakat adat dan lain sebagainya. Nah, cuman biasanya kendala-kendala yang saya analisa adalah biasanya konten-konten yang masuk di saya, seperti konten Mbak Gita, seperti konten yang Mas Kiki dan Mbak Wiza juga, nah itu selalu menggunakan kayak bahasa-bahasa yang cukup
tinggi ya. Tapi kalau misalnya dari kita juga kan itu misalnya kayak kita berbicara di LSM dan lain sebagainya itu bahasanya itu sudah sangat umum lah. Masyarakat Tiga Tapak, biodiversitas dan lain sebagainya itu kayak merupakan ya makanan sehari-hari kita lah. Tapi kalau misalnya kita memang mau menyasar bahas apa tuh segmentasi luas, itu kayaknya menurut saya apakah pertanyaan ke Mbak Wiza adalah apakah untuk konten-konten edukasi ke masyarakat itu memang perlu kita lebih sederhanakan bahasanya agar lebih entertainment atau lain sebagainya atau kayak ya udah deh kayak apa tuh nggak masalah deh kita menggunakan bahasa-bahasa yang cukup kita pahami aja karena saya sudah mencoba untuk membuat konten yang menggunakan ya kalimat-kalimat yang cukup romantisasi masyarakat adat. Mana ya orangnya kayak apalagi kalau misalnya saya ceritain ke teman-teman saya itu kayak haho-haho mereka agak bingung juga nah gitu jadi gimana menurut Mbak Wiza mungkin sebenarnya sesi edutainment itu ada di sesi selanjutnya tapi saya pengen dengar dari Mbak Wiza juga itu aja terima kasih. Em, Sebenarnya konten yang terbaik itu adalah konten yang mudah dipahami. Dan aku akui seringkali para peneliti, saintis, orang-orang yang bekerja di LSM adalah orang yang ngomongnya paling belibet. Makanya perjuangan membuat konservasi itu menjadi mainstream, penghormatan terhadap masyarakat adat itu adalah hal yang dipahami semua orang. Masih perjuangan yang perjalanannya panjang karena kayak kata Sir David Attenborough, we have communications problem. Kemarin aku ngelihat ada konten lucu banget di LinkedIn, tulisannya seandainya logo perusahaan dibuat oleh LSM, yang melekat di kepala itu tagline IKEA itu adalah membangun peralatan rumah tangga untuk orang-orang yang tidak bisa. Jadi jadi bayangkan betapa ribetnya kalau tagline marketing perusahaan itu dibuat oleh LSM. Masalahnya emang begitu, kita itu begitu. Disitulah kekurangan kita dan disitulah kita harus mengakui, makanya berkolaborasi dengan storyteller, para pencerita itu menjadi sangat penting karena kemampuan bercerita kita. Coba deh kita ngomongin masalah perubahan iklim gitu kan, kayak 350 parts per million. Buat masyarakat publik suamiku aja, ya kamu sangat pintar, dia punya PhD, dia tuh kayak apa 350 parts per million. Sampai aku terus jelaskan gitu, sama kayak kita ngomongin masalah pasar karbon. Karena cara kita di training itu terbiasa melihat sesuatu dengan amat sangat ribet. Perlu upaya yang amat sangat sistematis supaya kita bisa berpikir secara sederhana seperti masyarakat awam, supaya kita bisa mengkomunikasikan isu-isu yang penting ini tanpa oversimplification ya, oversimplification sesuatu yang kompleks. Jadi menurutku kalau seandainya kamu bisa menerjemahkan isu-isu yang sangat kompleks ini menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana, mudah dicerna oleh publik, itu jauh lebih baik. Nggak haruslah ngikutin gaya bahasa aku, Gita, karena kita terbiasa banget menurut saya kebijakan gitu. Jadi begitu ngomong kebijakan kan belibet ya, kayak ribet. Kadang bercanda sama temen aja, temennya kayak apaan sih yang lo bercandain gitu kan, nggak ngerti. Jadi ya itu sih kalau dari aku, nggak harus ngomong ribet itu doesn't make you smarter. Makasih Mbak Wiza. Ya lagi aku sangat resonate dengan itu. Perbanyaklah punya teman-teman yang dari isunya non lingkungan mungkin itu ya. Yes. Oke, semoga terjawab ya Kak Ahmad Rizaldi. Mungkin kita lanjut ke Kak Alia. Tadi kayak sebelum Kak Alia tuh ada tapi aku lupa siapa. Jadi boleh Kak Alia silahkan. Ya, terima kasih. Aku pertanyaannya juga buat Kak Wiza. Aku tuh pernah solo road trip gitu ke area ekosistem Leuser dan emang luar biasa banget gitu ya di sana biodiversitasnya gitu. Jadi pertanyaannya yang pertama, sebenarnya untuk menciptakan harmoni dalam konservasi spesies gitu, karena di Leuser kan spesiesnya banyak, ada orang utan, ada gajah dan lain-lain gitu. Sebenarnya sejauh mana sih kita boleh atau kita bisa bertoleransi pada kepentingan lain, atau dalam hal ini persisnya yang saya maksud itu adalah pariwisata gitu ya, karena sebenarnya kan itu juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung juga sebenarnya jadi penting
untuk keberlanjutan upaya proteksi spesiesnya itu gitu. Kemudian sebenarnya gimana sih cara membuat narasi yang bisa menjembatani excitement masyarakat terhadap perlindungan spesies ini tanpa memberikan tekanan tambahan kepada spesiesnya yang mungkin mereka populasinya udah terancam punah gitu. Jadi nggak terlalu mengintervensi yang seperti itu. Gitu pertanyaannya. Terima kasih. Makasih banyak ya Alia. Jawabannya itu sederhana, tapi nggak sederhana. Jawabannya itu ada di tata ruang. Eh, Tata ruang sebenarnya gini, tata ruang kita di Indonesia saat ini memilah lahan di seluruh negeri itu menjadi dua kelompok besar, kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan itu ada yang namanya kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain. Yang bukan kawasan hutan itu yang biasa disebut APL. Nah, APL ini nanti alokasinya bisa menjadi kota, lahan yang bisa dimiliki, perkebunan, tambang, dan lain-lain. Nah, yang menarik, ketika kita membuat penataan ruang, seringkali koridor satwa itu tidak dimasukkan menjadi salah satu bahan konsideran. Sangat sedikit area yang memperhitungkan koridor satwa ke dalam penataan ruang, sehingga ketika kita mengalokasikan lahan nih, kita ngelihat, oh areanya agak datar, banyak pohon-pohon besar, kelerengannya tidak terlalu steep, sehingga kita alokasikan area tersebut menjadi APL, area penggunaan lain. Lalu kita berikan konsesi, terus kemudian terjadi land clearing, terjadi kebun sawit, terjadi tambang, terus ada satwa yang juga masuk ke sana, terjadilah konflik. Itu sangat sering terjadi. Nah, kalau kita ngomongin soal masyarakat, satwa, sebenarnya konfliknya itu sangat sedikit ya, antara masyarakat dan satwa, kecuali masyarakat yang berada di dalam koridor satwa. Masyarakat bisa berada di dalam koridor satwa, itu juga ada sejarahnya. Kalau masyarakat itu sudah ada di sana selama bergenerasi, mereka tahu persis bagaimana berinteraksi dengan satwa. Kayak masyarakat daerah Singkil, mereka nggak pernah dalam sejarahnya jadi korban konflik dengan buaya, biarpun buaya udah ada di sana selama ratusan tahun, mereka juga ada di sana selama ratusan tahun. Tapi kemudian ketika terjadi pembukaan lahan di daerah lain, konflik dengan buaya itu mulai terjadi di masyarakat yang ada di sini. Mungkin karena populasinya berubah, mungkin terdorong karena tekanan di tempat lain, yang dalam ekosistem yang tersambung. Apakah pariwisata jawaban dari segalanya? Pariwisata adalah jawaban dari bagian dari pertanyaan itu. Pariwisata memberikan ruang untuk masyarakat memiliki kesempatan perkembangan ekonomi. Tapi kadang-kadang pariwisata yang tidak dikelola dengan baik juga bisa memberikan tekanan tambahan, nggak cuma terhadap satwa, tapi juga terhadap ekosistem. Kamu lihat aja Komodo. Padahal kurang apa? Komodo Taman Nasional paling terkenal se-Indonesia. Komodo yang satuannya dulu kamu mendarat di bandara di Jakarta, kamu akan melihat replika satwa komodo. Tapi kebijakan penataan ruang yang didesain untuk komodo itu tidak kompatibel terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana dan juga terhadap satwanya itu sendiri. Jadi jawabannya tuh ya sederhana, ada di penataan ruang kebijakan, tapi terlalu sederhana yang tidak sederhana. Oke, makasih banyak Mbak Wiza jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Alia. Iya, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut terakhir ke Kak Natalia dari Jogja. Silahkan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Lia dari Rajut Nusa. Jadi sebenarnya saya ingin mempresentasikan tentang usaha ecopreneurship saya. Jadi mungkin agak lain dari yang sudah disampaikan oleh peserta lain. Pertanyaannya sebenarnya apakah boleh seperti ini? Jadi produk saya adalah aksesoris seperti gantungan kunci, tas dibuat dari upcycled plastik bekas. Dan kami juga bekerja sama dengan organisasi konservasi dugong, konservasi penyu, dan produk kami menjadi merchandise mereka. Jadi yang saya tanyakan sih, apakah boleh konsepnya seperti ini dan bagaimana sebaiknya storytelling-nya. Terima kasih.
Ini lebih ke teknis untuk ininya ya Kak, apa kayak storytelling-nya nanti baiknya seperti apa gitu. Iya, betul, Kak. Oke, itu sepertinya aku mau nyari Kak Iben, masih ada nggak ya Kak Iben? Tapi kalau dari kami sih sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya nanti mungkin bisa diendapkan dulu, mau dimantepin lagi gitu ya, mau seperti apa sudut pandangnya. Karena kan nanti sepanjang training akan ada apa ilmu-ilmu baru gitu kan. Jadi menurutku dimantapkan dulu perspektifnya mau dari mana. Sebenarnya menarik kalau misalnya ada ini ya, ada celah di mana bisnis tuh sebenarnya bisa mensupport atau mungkin konservasi bisa mensupport bisnis yang berkelanjutan gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah perspektif yang menarik, tapi gimana caranya biar bisa lebih menggali lebih dalam, gak cuman seperti itu aja. Itu mungkin nanti bisa apa sambil dipikir-pikir lagi selama training. Mungkin besok ketika ketemu sama narasumber yang lain bisa lebih kebayang oh gimana caranya ya biar si apa story yang mau diangkat tadi bisa lebih ada ceritanya, ada niche-nya gitu, kayak ada ciri khasnya gitu. Oke, baik, Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Natali, keren banget. Terima kasih ya sudah mau ini apa menitipkan membantu teman-teman komunitas Dugong dan ini Penyu. Oke, makasih banyak teman-teman. Kita nggak kerasa udah di ujung sesi hari ini. Aku mungkin sebelum mau menutup sesinya dan akan kukembalikan ke Cita, mau izin terakhir dari Mbak Wiza sama Bang Yusran kalau ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman, ada pesan-pesan yang mau disampaikan, mau ada apapun itu boleh diberikan. Mungkin aku ke Bang Yusran dulu, silakan kalau ada closing statement. Terima kasih Kakak Nadia. Apa ya? Ya salut dengan teman-teman yang akan ikut berproses di event storyteller ini, dan pesan saya sebenarnya adalah mari kita sama-sama memperkuat dan mengangkat cerita-cerita dari masyarakat, dari suara-suara yang jarang kita dengarkan ya, karena ini banyak sekali isu-isu di Tapak, banyak sekali suara-suara di Tapak yang tidak pernah sampai ke publik, tidak atau malah tidak pernah sampai ke pengambil kebijakan. Nah, peran storyteller itu sangat penting di sana. Dan kami juga pekerja dan penggiat lingkungan kadangkala sulit sekali menyuarakan ini karena memang ekspertis kami dalam mengkomunikasikan cerita-cerita itu kurang, dan peran teman-teman itu sangat dibutuhkan di sana ya, untuk bisa memperkuat narasi-narasi itu. Apalagi momen sekarang adalah populist government ya, jadi semua kebijakan-kebijakan kita itu dibangun oleh seberapa populisnya isu ini di tingkat masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Oke, makasih Bang Yusran. Silakan Mbak Wiza. Dari aku mungkin final tipsnya ini menjawab pertanyaan yang muncul, gimana supaya tetap menyuarakan kebenaran. Yang pertama, kita harus bisa menerima bahwa pemerintah itu tidak uniform. Pemerintah itu nggak cuma DPR aja, nggak cuma menteri aja, nggak cuma bahlil aja, nggak cuma begitu banyak orang lain yang sebenarnya sangat menyebalkan ya. Tapi pemerintah itu juga diisi oleh para birokrat, para orang-orang yang berupaya sekuat tenaga, para staf khusus. Jadi kita perlu juga memberi ruang untuk mereka bisa berkarya karena nggak mungkin semuanya itu buruk. LSM itu juga nggak maha benar karena ada juga gitu LSM yang memperkeruh keadaan. Jurnalis juga nggak semuanya maha benar. Jadi kalau kita bisa melihat semua pihak, semua stakeholder sebagai manusia, more than anything, be human first, asumsikan mereka manusia first, dan dari situ kita mulai membangun jembatan-jembatan sehingga kita bisa mendorong apa yang menurut kita baik sebaik yang kita bisa. Jadi ketika misalnya kita menemukan masalah konflik di masyarakat adat dengan perusahaan tertentu,
Oke, kita coba diskusikan sebenarnya apakah yang disampaikan oleh masyarakat itu benar-benar nyata adanya. Juga perusahaan juga punya perspektif. Nah, nggak selalu. Seringkali nih ya, kita juga harus menyadari bahwa penting untuk percaya pada korban dulu. Tapi nggak berarti 100% yang dikatakan oleh korban itu 100% benar. Jadi berupaya untuk melihat dan memberi ruang supaya jembatan itu bisa dibangun dan solusi itu bisa ditemukan. Karena ada juga jenis-jenis konflik yang hanya konflik aja, nggak ada ujungnya. Dan ketika konflik itu terjadi, ada pihak-pihak ketiga yang kemudian ikut memperkeruh keadaan. Jadi buat kita harus clear untuk diri kita sendiri, at least stance kita tuh di mana, siapa yang kita bela dan kenapa kita membela pihak tersebut. Dan kalau ternyata orang yang kita bela ternyata adalah pihak yang salah, kita juga harus mampu untuk merevisi stance kita itu sendiri. Nggak berarti, wah gue harus membela dia. Kayak orang-orang, aku dulu termasuk ya, orang-orang yang membela presiden ke-7. Dan ketika pada akhirnya aku salah, aku harus mengakui, oke, dia bukan orang yang tepat. Jadi nggak apa-apa, take your stance, and be the best you could. Setiap hari, try your best, apa boleh buat. Pada akhirnya kan, nggak selamanya apa yang kita lakukan itu memberikan hasil yang baik ya. Tapi mudah-mudahan dari proses itu kita bisa berkaca dan belajar. Oke, itu keputusanku dan keputusan itu salah. Dari situ aku belajar. Karena waktu itu cuma itu yang aku tahu. Hari ini aku tahu sudah lebih banyak. Jadi mudah-mudahan semangat terus, tidak cepat menyerah, dan tetap keras kepala. Tetap ini ya, stubborn kalau tadi kata Mbak Wiza. Terima kasih banyak Mbak Wiza, Bang Yusran sudah meluangkan waktunya. Aku happy banget bisa ngedengerin wisdom-wisdomnya juga. Sangat merasa terhormat juga bisa menangkap dan menjembatani diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat juga buat teman-teman, gak hanya dalam program Storyteller aja, mungkin ke depannya menjadi seorang pejuang lingkungan gitu ya, menjadi sangat akan sangat kesepian berada di tengah-tengah jalur konservasi ini, tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, punya tadi rasa acceptance ya, punya rasa menerima, keleluasan hati, itu semoga banyak jalan yang terbuka untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman, makasih banyak Bang Yusran, Mbak Wiza sudah meluangkan waktunya hari Sabtu. Aku izin kembalikan, mungkin kita boleh foto dulu nggak ya sebelum narasumber kita, kalau mau ini ada urusan yang lain. Aku agak buru-buru, jadi harus cabutnya udah lewat 16 menit. Maafkan ya, aku duluan. Dadah, Oke, sampai jumpa. makasih banyak Mbak Wiza.